adalah uh, kita ini lemah sebagai pribadi. Gitu. Jadi bayangkan gitu kan, orang yang lemah secara pribadi, dia berpendapat pun tidak bisa gitu kan, dan dia akan menyaksikan segala kecurangan, segala ketidakbaikan itu ya hanya dalam hatinya saja mungkin gitu. Kalau kita misalnya merunut ke hasanah agama gitu kan, ada 3 kan model perlawanan kita itu, dan itu dilihat dari kekuatan orangnya gitu. Jadi yang pertama misalnya kalau kamu kuat, rubah dengan fisikmu gitu kan. Yang kedua misalnya kalau kamu secara fisik lemah, kamu bisa melakukan itu dengan lisanmu, misalnya protes, demo segala macam. Nah, yang terakhir adalah dengan hatimu katanya. Nah, tadi kita udah bicara dengan Pak Menteri Kehutanan gitu ya. Jadi tanam pohon. Nah, ini ada satu kalimat yang sangat baik sekali. Kalau Anda ingin makmur 1 tahun katanya, tumbuhkan biji. Kalau Anda ingin makmur 10 tahun, tanam pohon. Tapi kalau Anda ingin makmur seumur hidup, tanamlah harga diri. Oke, tanamlah harga diri. Betul. Karena itulah, kalau harga diri kita sudah kuat, kita sudah bisa influence, sudah bisa mempengaruhi, sehingga kita yang masalah tidak didikte oleh kebaikan ataupun ketidakbaikan. Oke, jadi harga diri harus kuat ya. Betul. Jadi yang pertama itu adalah bahwa kita terlalu lemah sebagai pribadi. Makanya itu harus dikuatkan. Betul sekali. Saya setuju sekali dengan Mas Ferry. Sayang kita harus rehat lagi, Mas. Baru satu ya padahal. Baru satu padahal. Nanti kita masih lanjut lagi ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Kilas Indonesia Pagi. Kembali lagi di Kilas Indonesia langsung saja nih, Mas. Tadi kan terpotong di terlalu lemah sebagai pribadi. Sekarang yang kedua ya. Apa nih Mas? Yang kedua itu hidup kita itu terlalu dibebani dengan harus untung. Gitu kan. Bahwa segala perbuatan kita itu harus punya imbalan. Ada feedbacknya ya. Iya. Nah, dengan cara begini berarti kan itu sepertinya sedang mempopulerkan satu prinsip yang mungkin banyak sekali kita kenal, yaitu halalkan segala cara gitu. Wah, iya, itu kalau, banyak sekali. Betul, kalau kita halalkan segala cara, misalnya sekuat apapun sebuah pribadi masuk ke dalam lingkungan yang sudah buruk misalnya kan, ya kekuatannya seperti apa? Karena apa gitu? Orang lain semua buruk ya gitu. Dan saya tidak akan kebagian gitu kan, kalau dia tidak melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita mungkin dari kecil itu tidak dikenalkan dengan prinsip bahwa kebaikan itu membahagiakan. Ya, yang terjadi apa coba? Yang terjadi itu adalah bahwa kebaikan itu beban, kebaikan itu berat, harus dibayar dengan harga mahal. Iya, kebaikan itu, nah itu metafor seperti itu gitu ya. Bahwa kebaikan itu harus perhatiin gitu kan. Orang baik itu layak menderita gitu kan. Nah, atau misalnya kita terlalu dibebani dengan prinsip bahwa hidup ini carrot and stick itu. Jadi ada hadiah atau ada sanksi gitu. Coba bayangkan gitu. Nah, karena kalau menurut filsuf ya, yang paling baik adalah kita melakukan sesuatu ya, karena itu memang happiness buat kita. Itu membahagiakan kita. Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan luar, tidak ada tuntutan-tuntutan atau beban-beban hukuman gitu kan, atau hadiah-hadiah gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, yang keempat ya, kita juga terlalu menekankan. Ada orang kan yang menekankan, lain kali aku bisa lebih baik kok. Itu kali ini jadi alasan ya Mas ya? Betul. Nah, kalau misalnya kita sudah kalau dalam istilahnya tuh go to extra mile gitu kan, kita sudah melebihi kapasitas kita dan kemudian selesai pada saat itu gitu, dan kita merasa hasilnya belum puas, itu nggak apa-apa seperti itu. Tetapi kalau misalnya sebelum deadline kita santai gitu ya, tapi ketika deadline kemudian kita bekerja seadanya. Dalam hati gitu. Nanti kalau ada waktu lagi aku akan memperbaiki kinerjaku gitu. Padahal kan setiap orang dinilai pada saat ketika dia tidak mau dinilai. Ngerti gak kalimatnya? Iya. Jadi kebanyakan orang sebetulnya ketika dinilai, ketika dia tidak ingin dinilai, bahwa misalnya dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan yang kena deadline gitu kan, jatuh tempo gitu. Coba bayangkan gitu.
kita dinilai